Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ngempet FX. Teman-teman trader semuanya yang menonton video ini, kali ini saya akan sedikit berbagi analisa untuk XAU USD pekan kedua di bulan Desember 2022. Sekali lagi ini analisa subjektif menurut pandangan saya, menurut apa yang saya pelajari mengenai teknikal, cara membaca market secara teknikal ya, price action, supply and demand, dan juga candle break. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman trader. Sekali lagi, ini hanya sebuah prediksi, bisa salah juga bisa benar. Baik, saya mulai. Pertama saya melihat di time frame weekly ya, teman-teman. Di weekly saya melihat harga sedang di zona yang sangat penting ya. Di sini kita lihat posisi harga di time frame weekly sedang berada di zona yang sangat-sangat krusial. Ada SBR, ada resisten yang pernah mungkin beberapa bulan yang lalu sempat sempat berusaha ditembus oleh harga ya. Oke, ini adalah zona atau level-level yang berhasil ditembus oleh harga di time frame weekly. Bulan-bulan yang lalu harga sempat menyentuh di zona SBR di sini. Kemudian pada bulan Desember minggu yang lalu atau minggu pertama di Desember, harga sudah menyentuh kembali. Harga sudah coba mengetes kembali. Pertanyaannya, apakah akan kembali terjadi reversal di zona ini? Tentu saja kita sebagai trader tidak akan tahu apakah terjadi reversal, apakah akan menembus zona di sini untuk melanjutkan ke target saya di sini. Target weekly saya di area sini sudah saya tandai. Untuk itu, marilah teman-teman trader kita turunkan sedikit time frame ke yang lebih rendah ya, ke daily. Di daily saya sudah mengukur dari kenaikan terakhir dan candle di daily menurut tarikan Fibonacci sudah hit di level 261, yaitu di 1800 dan 1808 di zona itu. Lalu apakah di daily sudah sudah konfirmasi akan terjadi penurunan karena di weekly sudah nyampe di zona resisten? Saya melihat di zona atau di time frame daily itu belum menunjukkan adanya tanda-tanda untuk penurunan, meskipun sudah hit di level 1.261, tetapi tentu saja level ini kita prediksi bukan level terakhir ya, karena masih ada 423 di atasnya dan juga merupakan target dari time frame weekly. Jadi untuk di daily, untuk peluang sell saya melihat ini subjektif teman-teman, karena berdasarkan analisa saya, pandangan saya secara teknikal di daily tidak ada peluang untuk sell. Oke, kita turunkan ke time frame yang lebih kecil di bawahnya, yaitu di H4. Oke, H4 teman-teman trader semuanya, di H4 saya sudah marking, saya sudah menandai bahwa menurut keilmuan saya, karena saya belajar dari teknik candle break, dimana di sini terjadi dominant break. Apa itu dominant break? Dominant break adalah ketika satu candle bull atau bear dimatikan atau di break oleh minimal atau di break oleh lebih dari dua candle.
Seperti teman-teman lihat candle bull terakhir, teman-teman. Oke, saya salah, hapus dulu. Candle bullish terakhir yang berwarna hijau, yang ini ya teman-teman. Ini candle bullish terakhir ini berhasil di break oleh 1, 2, 3, 4, 5 candle. Jadi 5 candle ini berhasil membreak out satu candle bull di sini. Teknik yang saya pelajari ini mengindikasikan bahwa di time frame ini market atau harga akan mengalami penurunan. Biasanya valid dan juga kadang tidak valid. Ini hanya sebuah prediksi ya teman-teman. Maka ketika terjadi seperti ini, tentu saja saya akan menarik Fibonacci untuk mengetahui level-level manakah yang dianggap penting oleh time frame H4 ya. Baik teman-teman, saya akan coba menarik senjata andalan yang sering saya pakai untuk menentukan zona-zona yang penting di berbagai time frame. Ini saya tarik di time frame H4. Pertama saya akan tarik dari candle break ke ujung high-nya. Oke, ini zona yang dianggap penting atau kita anggap penting karena disinilah harga akan mengalami reaksi ya teman-teman. Oke, kita besarkan dulu 3 pixel. Oke, selesai. Oke, yang ini saya besarkan dulu garis Fibonya supaya sedikit lebih jelas ya. 2 pixel. Oke, ya. Oke, teman-teman. Di sini harga mengalami breakout di satu candle bullish oleh 5 candle bearish. Di sini saya menyebutnya adalah dominan break. Maka saya tarik Fibonacci di sini, maka kemungkinan minimal H4 di sini akan menuju ke level 161 di 1774. Jikalau zona ini breakout, maka H4 akan menuju ke level di bawahnya yaitu 1755. Itu secara teknikal mengukur dari candle break H4. Oke. Sementara kenapa Fibonacci menunjukkan di area-area tersebut? Seperti biasa kita lihat ada apakah di zona-zona level tersebut. Di sini oke, kita tarik di sini bahwa di sini juga zona yang cukup baik, ada resisten, ada SND, maka kemungkinan harga menuju ke level 161 minimal ya. Nah, setelah kemarin NFV adalah news yang biasanya sangat menakutkan ya. Terjadi pelebaran range yang cukup besar, tetapi untuk minggu kemarin NFV rasanya tidak begitu mengerikan ya. Selamat buat teman-teman yang ambil peluang sell di NFV kemarin. Ya, alhamdulillah ya. Jika hold 150 pip lumayan dapat ya. Oke, kita kembali ke analisa. Jadi untuk arah H4 menurut prediksi saya dia akan turun menuju 1774, dan sementara ini H4 sedang mengalami koreksi. Setelah break maka dia melakukan koreksi. Nah, pertanyaannya, apakah koreksi ini hanya akan menyentuh di zona base di sini? Apakah akan breakout ke atas? Maka dari itu,
Jika teman-teman ataupun saya sendiri akan mengambil peluang sell untuk ikut H4, maka tentu saja saya tidak langsung pasang sell limit atau pending order di zona tersebut. Saya akan turunkan time frame ke time frame H1. Oke. Di sini ada agak sedikit rumit ya, teman-teman. Karena terlihat sangat banyak sekali candle ya. Oke, ini H4. Untuk H4 saya khususkan untuk H4. Oke, selesai. Oke, untuk ambil peluang sell karena kita mengikuti arah dari H4 dan juga weekly yang sedang berada di resistennya, maka peluang sell akan lebih baik jika itu ada konfirmasinya. Nah, untuk harga di H1 teman-teman, H4 sedang koreksi, tentu saja koreksinya apakah akan menembus batas high-nya atau kembali lagi menuju ke level 161 di bawah. Oke, di sini ada zona H1 yang wajib saya tandai. Zona H1 yang wajib saya tandai ketika ingin mengambil peluang sell. Oke, di sini. Oke. Itu adalah zona base yang wajib dia tembus terlebih dahulu ketika akan turun untuk mengikuti arah dari H4. Nah, teman-teman atau saya pribadi akan mengambil peluang sell jika base-nya H1 di sini tertembus. Oke. Ini jika dia turun langsung ke sini, tembus. Kemudian dia akan ke sini, lalu dia akan turun ke sini, minimal ke base yang di sini. Oke. Ini skenario jika H1 berhasil membreakout base terakhirnya atau support terakhirnya. Tetapi jika yang terjadi sebaliknya, dia membreakout yang di sini atau bahkan membreakout high yang di sini, tentu saja itu adalah high H4, dan jika berhasil H4 breakout high-nya, maka kita atau saya sendiri akan mengurungkan niat untuk sell. Oke. Itu skenario saya akan ambil sell untuk ikut H4, untuk ikut weekly yang sedang berada di zona resisten. Tetapi jika H1 tidak memberikan konfirmasi untuk turun, maka saya tidak ikut turun. Yang pasti, pastikan dulu untuk time frame kecil mengarah untuk turun, baru kita mengambil peluang untuk sell. Jikalau tidak ada, mendingan kita bersabar. Buy terlalu riskan karena sedang berada di zona resisten dan resisten itu belum ditembus. Kecuali jika nanti resisten tersebut ditembus, di breakout, maka bisa kita analisa untuk ambil peluang buy. Oke. Demikian teman-teman, kesimpulannya untuk weekly sedang berada di zona resisten. Menurut saya, bagi saya, mengambil peluang untuk sell jika ada konfirmasi sell itu lebih bagus. Memaksakan untuk buy tanpa ada konfirmasi kenaikan itu sangat berisiko. Jadi wait and see dulu, menunggu dengan sabar. Insya Allah peluang itu akan datang dan bersiap memberikan rezeki untuk kita semua, teman-teman trader semuanya.
Demikian analisa saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jikalau ada yang kurang jelas dengan teknik yang saya gunakan, silahkan kirimkan pertanyaan di komentar. Ini hanya sebuah analisa, ini hanya sebuah prediksi. Prediksi itu bisa benar bisa salah, maka dari itu tradinglah dengan waras, tradinglah dengan keilmuan yang cukup supaya MC tidak menunggumu. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.